Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah jumpa lagi sama video berkebun saya. Berkebun rumahan ya teman-teman ya. Intinya semua tanaman itu adalah ada pada media tanam ya. Alhamdulillah setelah kurang lebih 2 bulan ya, saya bisa menyehatkan kawasan sini teman-teman ya. Jadi ini media tanam yang ada di pot sini, alhamdulillah sudah masuk kategori sehat semua teman-teman ya. Dalam artian ditanami, panen, kemudian tanam lagi, panen lagi, tanam lagi tanpa harus ganti media tanam, tanaman tetap oke, sehat ya teman-teman ya. Dan sampai sana, sampai ujung, kira-kira ini berapa meter kemarin udah saya sebutkan ya, sekitar ada 15 meter mungkin ya, saya nggak pernah ngukur ya. Jadi gitu. Ini juga daun pepaya saya jadikan sebagai lalapan, tidak saya buat ke pembuahan karena ditanam di atas pot teman-teman ya. Ini potnya sehat semua karena ini kemarin sempat ada yang tanya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya Bun, setelah pakai rumput masih pakai limbah dapur enggak? Jadi akhirnya saya mencoba menanam di barisan sini ya teman-teman, yang perlakuannya tidak hanya dengan rumput tapi sudah saya libatkan juga dengan limbah dapur. Cuman karena limbah dapur itu identik dengan mengundang hama ya beberapa bahannya, jadi tetap bisa kita manfaatkan dengan melibatkan rumput jambang juga ya. Contoh seperti media tanam di sini ya teman-teman ya, media tanam sini ini secara reguler saya tambahkan bertahap, maksudnya ya, secara bertahap saya tambahkan limbah dapur yang sudah saya busukkan dengan tanah ya, dengan wadah yang tanpa dilubangin bawahnya itu ya teman-teman ya. Tapi kalau pot tetap saya kasih lubang bawah biar aerasinya oke, biar poros ya teman-teman ya, ketika disiram tidak menggenang gitu. Kemudian sebagai pengamannya selalu saya tambahkan mulsa organik berupa rumput ya teman-teman ya. Bisa disiramkan air rendamannya ya, air rendaman rumput seminggu sekali, itu untuk sayuran ya teman-teman ya. Biar nanti tidak terlalu pusing kita berkebun dengan hama-hama yang kadang menghampiri tanaman kita ya. Jadi begitu teman-teman, tetap limbah dapur tetap bisa kita manfaatkan asalkan cara pembusukannya tidak memakai produk pabrikan ya teman-teman ya. Cukup kita busukkan dengan tanah dan sekam mentah, biar hasilnya nanti sudah langsung aman dipakai, dan sekam mentah berfungsi sebagai porositas untuk media tanam dalam pot ya teman-teman. Nih saya tambahkan juga meskipun sedikit ya, meskipun sedikit karena sesuai dengan rumput yang ada. Nah kebetulan ada rumput ya, jadi setiap saya tambahkan limbah dapur kemudian saya timpa lagi dengan rumput jampang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di bawah rumput jampang ini adalah limbah dapur yang berfungsi sebagai pupuk. Kemudian ini juga nanti selain sebagai pestisida, rumput jampangnya ini juga berangsur-angsur menjadi nutrisi imunitas untuk tanaman kita. Ini sambil menunggu cabenya gede saya kasih sawi teman-teman ya, ke sana lagi. Jadi akhirnya kita berkebun itu terasa mudah ya. Ini juga terongnya udah mulai menunjukkan bakti. Semua ini organik ya teman-teman ya, memanfaatkan yang ada, semudah itu kita berkebun. Jadi yang 4 bulan lalu bertanya Bun,
masih pakai limbah dapur nggak? Saya masih pakai ya. Ini eksperimen saya karena di sini berhasil semua dan tanpa hama, jadi kolaborasi antara rumput jampang sama limbah dapur. Oke teman-teman ya, karena kita pekebun rumahan jadi selalu punya limbah dapur nih. Ini juga rumput jampang ada. Oh ya, tinggal semaian ini nih yang belum dipindah nih, masih ada selada merah keriting ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ini kawasan memanjang. Sengaja saya berkebunnya di sini untuk beberapa bulan terakhir ini ya teman-teman ya, untuk uji coba tempat berkebun di lahan terbatas, kemudian memanfaatkan limbah dapur tetap dan juga rumput jampang sebagai pestisida dan imunitas tanaman ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Pokoknya ini jadi media tanamnya sudah masuk kategori sehat. Kalau udah seperti ini kita berkebunnya enak. Kita panen, tanam lagi, panen, tanam lagi, seperti itu ya. Ini juga ada kacang panjang. Jadi saya nanamnya tidak beraturan, maksudnya di sela-sela barisan tanaman sayur itu ada kacang panjang, kemudian ada apa ini namanya, terong, kemudian ke sana dikit masih ada sawi cantik minta dipanen dia, ada cabai. Jadi tidak melulu cabai semua, karena efek lahan terbatas itu harus bisa-bisanya memanfaatkan lahan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ini saya isi sayur semua, kemudian saya nggak punya cabai dong. Jadi maksudnya ini gimana biar tanaman kita itu lengkap ya, ada sayur, ada cabai, kemudian ada ini terong. Ini tuh terong bulat ya teman-teman ya. Apa ya, terong apa itu namanya, ungu tapi bulat itu loh ya. Karena pernah beli sekali, kemudian ini berasal dari bibit mandiri, ternyata masih oke juga ya. Bukan yang bibit F1 itu ya, ini bibit mandiri dari buah yang tua di pohon teman-teman ya. Ada beberapa kesana, sama kemarin satu buah itu, tapi sepertinya jadi banyak. Alhamdulillah, menarik ya teman-teman ya, asik pokoknya berkebun itu ya. Alhamdulillah, nanti sampai belakang rumah itu ada seledri-seledrian ya teman-teman ya. Nih, alhamdulillah pohon cabenya mulai berbakti. Jadi menanam cabai yang paling mudah, paling simple itu adalah menyertakan rumput jampang teman-teman, seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan tomatnya minta dipetik ya. Ini kenapa dia sampai pecah begini ya teman-teman, ini kurang kalium ya, tuh kan pecah ya. Ini alhamdulillah 2, kemarin udah diambil 1 ya, rasanya ternyata seger manis gitu teman-teman ya. Ini masih ada 2 gemoy, saya bandingkan sama tomat cherry-nya. Ada tomat cherry-nya beberapa yang matang teman-teman. Kelkerly berharap bisa menanam lebih banyak lagi, karena ternyata anak-anak itu suka tanpa harus dimasak ini ya. Kemarin buat karedok itu, mam dikasih Kelkerly dong. Ternyata anak-anak doyan teman-teman ya. Saya harus tanam lebih banyak lagi. Besok langsung OTW check out bibit Kelkerly lagi ya, biar makin lengkap nanti kebunnya. Dan ini juga beberapa tomat cherry matang teman-teman. Kecil tuh perbandingannya tuh ya, kecil-kecil banget tapi manis, sama-sama manisnya ini. Coba dipanen ya teman-teman ya. Bismillah. Tuh, ini enak loh ini ke bawah dikit, ada ke bawah lagi. Ada, udah yang lain masih hijau semua. Nih masih hijau, itu juga masih hijau, cakep banget.
suka aja, baru ini berhasil tanam tomat cherry, dan itu membuat saya pengen tanam lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Tuh, ini juga meskipun satu tangkai isi 3, ini isi 3, tapi menyenangkan ya. Itu isi banyak tuh satu tangkai tuh yang sebelah sini nih. Wih, alhamdulillah. Perlu dicoba ini. Alhamdulillah Bu Nurita, akhirnya saya menemukan, meskipun belum serimbun punya Bu Nurita ya, tapi it's okay. Masih ada beberapa masih hijau-hijau, it's okay. Nanti giliran berikutnya suka ya, sehat, alhamdulillah. Karena barisan terbaru teman-teman ya. Jadi ini umurnya udah gelombang cinta ini ya. Tuh kan kelihatan ya, banyak gelombang cinta. Ada berapa? 1, 2, ada 5 pot nih ya. Sebenarnya banyak, ada 10, tapi yang saya bariskan di sini baru ada 5 sampai 6 ya. Umur setahun teman-teman, dari biji. Saya semai dari biji itu. Alhamdulillah ya. Bisa sesehat itu. Jadi penghias tambahan untuk kebun sayur saya ya. Alhamdulillah. Kita lihat dari sana ya teman-teman ya. Nih. Alhamdulillah. Efek lahan sempit ini. Jadi mau ambil video aja harus diposisikan seindah mungkin biar leluasa ya teman-teman ya. Itu semua dari biji. Akar-akarnya cantik ya teman-teman ya. Dari biji ini alhamdulillah. Ada gelombang cinta di kebun sayurku. Ini media tanamnya nggak harus full tanah ya, tapi yang jelas ini udah sehat. Jadi saya tinggal siram-siram aja, itu nanti pertumbuhannya udah oke, cantik ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini juga ada pot anggrek. Kalau biasanya saya tanam di batang pohon ya teman-teman ya. Ini batang pohonnya saya pangkas, kemudian saya kasih beberapa jenis anggrek tuh kan, pakai sabut kelapa teman-teman ya. Dia bisa menyimpan air, tapi juga bisa menutrisi di momen-momen tertentu. Ini bawahnya karena udah bawaan ya, akar pakis, tadinya layu banget tapi udah mulai numbuh akar nih teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini umur berapa ya di sini ya, sekitar kurang lebih 2 bulan ya. Ini 2 bulan dah muncul akar baru yang sehat. Nah yang penting seperti ini, ada akar sehatnya ini udah alhamdulillah. Asal dispray secara teratur ya. Tuh akar-akar barunya udah muncul, berarti menunjukkan dia udah mulai nyaman di sini. Nanti kalau udah bener-bener nyaman, udah bunganya nggak henti-henti teman-teman ya. Anggrek itu seperti itu. Nih, ini juga akar baru nih. Nih, alhamdulillah sehat-sehat ini. Tuh, yang ini udah sampai meluk media tanamnya nih, meluk batangnya nih. Tuh ya, alhamdulillah ya. Yang sebelah sana juga ada. Jadi ini barisan baru nih ya. Ini anggrek juga, dendrobium ya teman-teman ya. Ini saya isi 2 dendro semua. Kalau yang di sana tadi ada ekor tupai sama kuku macan. Kalau ini dendro semua dua-duanya. Kita lihat dari jauh biar tahu penampakannya. Jadi itu akar akar batang pohon ya, saya pangkas jadi seukuran itu 1 meter kira-kira ya teman-teman ya. Kemudian saya kasih, ini udah mulai kenop yang ini.
Nah, pindah udah ke knob. Saya kasih pot ya teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah ada anggrek di kebunku. Dari dulu sebenarnya suka anggrek ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih. Nah, sampai sana adalah barisan-barisan gelombang cinta yang saya semai dari biji. Alhamdulillah tumbuh sehat jadi pelengkap kebun sayur saya teman-teman ya, sisi lain dari kebun sayur. Begitu video berkebun saya hari ini. Selamat menghijaukan bumi, sehat bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum, bye bye.